jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Sekitar bulan April lalu, Elon Musk sempat mengumumkan secara resmi perihal akuisisi terhadap platform Twitter yang memiliki nilai 44 miliar US dollar atau setara dengan 660 triliun rupiah. Namun demikian, kesepakatan tersebut diakhiri oleh pihak terkait. Alasannya adalah bahwa Twitter tidak mau memberikan informasi lengkap terkait akun palsu atau spam pada platform tersebut. Karenanya, petinggi Twitter, Brad Taylor, pun mengungkapkan bahwa pihak Twitter hendak membawa kasus ini ke pengadilan untuk memastikan akuisisi tetap berjalan. Proses pengadilan antara Twitter dan Musk ini diprediksi akan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan. Kabarnya kasus ini kemungkinan baru bisa diselesaikan dalam beberapa bulan kemudian. ARM resmi merilis core premium terbaru, Cortex X3. Kalau dibandingkan dengan Cortex X2, X3 dijanjikan akan punya peningkatan performa hingga 25% dan dijanjikan lebih hemat. Sedangkan untuk platform Windows on Snapdragon, performanya 34% lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Selain Cortex X3, ARM juga merilis Core Cortex A715. Dibandingkan dengan Cortex A710, ini memiliki peningkatan efisiensi daya hingga 20% di performa yang sama, atau performa 5% lebih tinggi untuk daya yang sama. Baik Cortex X3 dan Cortex A715 diharapkan hadir di SoC flagship dan premium tahun depan dengan klaster terbaru 12 core. Kira-kira siapa duluan yang pakai ya? Qualcomm, MediaTek, atau Samsung? ARM merilis GPU flagship terbaru Immortalis G715. Beda dengan Mali G710 yang punya dukungan ray tracing dengan software, Immortalis G715 jadi GPU pertama punya dukungan fitur ray tracing dengan akselerasi hardware. Dengan dukungan hardware ini, GPU hanya membutuhkan 4% dari area inti shader, namun peningkatan performanya lebih dari 300%. Didukung juga fitur variable rate shading atau VRS yang dapat meningkatkan frame rate hingga 40% dan konsumsi daya jauh lebih efisien. GPU ini diperkirakan akan hadir di tahun 2023 mendatang. Selain itu, ARM juga mengumumkan GPU kelas premium Mali G715 dan GPU kelas menengah Mali G615. Galaxy Xcover 6 Pro resmi dirilis dan ini jadi smartphone Galaxy Xcover series pertama yang mendukung 5G. Biasanya seri ini hanya mengandalkan durabilitas, tapi yang satu ini ternyata punya spek yang mumpuni. Mulai dari layar 6,6 inci FHD+, 120Hz Snapdragon 778G 5G hingga triple kamera 50 megapiksel. Yang unik, baterainya berkapasitas 4050 mAh dan bisa dilepas. Jadi bisa pakai baterai cadangan saat berpergian. Jadi ada kesan retro tapi praktis juga ya. Bukan itu saja, ponsel ini punya sertifikasi IP68 dan standar militer MIL 810H. Nah, buat yang suka beraktivitas outdoor, sekarang gak cuma bisa pilih smartphone entry level lagi nih. Motorola merilis teaser Moto X30 Pro. Smartphone ini dikonfirmasikan bakal hadir dengan sensor 1/1,22 inci. Ini diduga kuat menggunakan sensor ISOCELL HP1 seperti yang telah dirumorkan sebelumnya. ISOCELL HP1 adalah sensor 200 megapiksel yang diumumkan Samsung sejak akhir 2021 lalu. Tapi sampai sekarang memang belum ada smartphone yang menggunakannya. Nah, sekarang sudah ada nih. Moto X30 Pro yang pertama akan menggunakan sensor Samsung satu ini. Kabarnya Moto X30 Pro bakal dirilis di bulan Juli 2022 ini. Apakah brand lain akan ikutan menggunakan ISOCELL HP1 di generasi berikutnya? Huawei baru saja mengumumkan kompetitor dari Apple AirTag dengan menghadirkan Huawei Tag. Dengan konsep yang sama, perangkat tracking benda anti hilang atau anti maling ini punya bobot hanya 6 gram dan ketebalan hanya 5,6 mm. Perangkat ini mendukung teknologi Near Field Search dengan maksimal 92 decibel bell, serta pop-up window ketika tag mengingatkan pemiliknya di mana benda yang dipasangi tag ini berada. Perangkat juga punya rating IP68
8 serta berdaya tahan hingga lebih dari 1 tahun. Satu unit tag ini dihargai cukup terjangkau di 200 ribuan rupiah. Xiaomi resmi mengumumkan Xiaomi Book Pro 2022. Ini adalah laptop kelas premium dari Xiaomi yang hadir dengan spesifikasi terbaru. Prosesornya menggunakan Intel Core i5 1240p Alder Lake dengan opsi GPU hingga RTX 2050. RAM-nya pakai LPDDR5 dengan opsi hingga 16GB dan storage-nya pakai SSD PCIe 4.0 hingga 512GB. Ada dua opsi layar, 14 inci dengan resolusi 2.8K dan 16 inci beresolusi 4K. Keduanya punya peak brightness 600 nits, akurasi warna delta I 0,33 dan color gamut 100% DCI-P3. Bukan itu saja, kedua laptop ini akan menggunakan layar sentuh. Harganya mulai dari 13 jutaan rupiah di Cina. Mudah-mudahan di Indonesia harganya masih mirip ya. Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.